سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wassallam tasliman katsiran. Pertama, apapun keadaannya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah masih jauh lebih banyak daripada sedikit ujian yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing manusia, ya termasuk kita. Yang kedua, berkumpulnya kita ini pun juga harus sangat disyukuri. Ini adalah kenikmatan mahal, mengiringi nikmatnya kita oleh Allah masih dijaga umur kita, sehingga kita masih bisa menikmati hidup. Dan tentunya yang paling kita syukuri adalah bahwa yang dijaga oleh Allah bukan saja badan kita, bukan saja jiwa kita, tapi yang juga Allah jaga adalah iman kita. Iman ini, ibu-ibu sekalian, yang menjadikan diri kita berbeda. Semua apa yang kita miliki menjadi berharga ketika iman itu ada, atau ketika iman itu Allah hidayahkan kepada kita. Sebaliknya, apapun yang kita miliki, umur, kesehatan, harta, atau apapun yang apabila iman tidak kita miliki, maka itu semakin memberatkan tanggung jawab kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu dari 3 hal yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam satu kitab yang bernama Al-Wabilus Sayyid. Di dalam pengantar kitab itu beliau mengatakan bahwa hendaknya
kita banyak memuji Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang mana kehidupan itu berisi 3 hal. Nah, jadi kehidupan itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah nikmat yang hendaknya kita syukuri. Ya, jadi apa yang pertama? Nikmat yang hendaknya kita syukuri. Kedua dosa ujian yang hendaknya kita sabari. Jadi kalau nikmat kita syukuri, ujian kita sabari. Yang ketiga adalah dosa yang hendaknya kita taubati. Ya, hendaknya apa? Kita bersabar, kita menaubati dosa. Jadi hidup itu kata beliau ya berisi 3 hal ini saja. Karena pasti nikmat buahnya, tinggal konsekuensinya adalah kita harus mensyukuri. Kedua, semua kita pasti dapat ujian. Mau nikmat sendiri juga jadi ujian. Ya, kita dapat ujian dari Allah yang hendaknya kita sabari. Dan yang ketiga adalah dosa. Semua kita berdosa. Sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Pada kesempatan pagi hari ini sekalian, saya membahas yang kedua, membahas ujian yang harus kita sabari. Ya. Jadi kita bahas apa? Yang kedua, yaitu ujian yang harus kita sabari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa intinya itu manusia itu tidak ada yang tidak diuji. Karena itulah Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya, wa basyiris sabirin. Kami pasti. Nah, jadi kalau kita yang ngerti bahasa Arab, di situ ungkapan ayat menunjukkan apa? Kami pasti menguji kalian dengan apa? Bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dengan apa? Dengan sedikit kelaparan, bukan, ketakutan, kekhawatiran, ya. 2, kelaparan. Ketiga, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Semua ini Ibu sekalian sifatnya materi. Ya, jadi semua ini sifatnya materi. Ternyata ujian materi, ujian fisik itu kata Allah sedikit. Pertanyaannya, yang banyak ujian apa kalau begitu? Yang banyak ujian apa? Yang banyak itu ujian yang tidak fisik. Ujian iman. Kita ini orang ngaji, ya toh? Orang ngaji seringkali mendengarkan tuntunan, mendengarkan ajaran-ajaran, diuji nanti oleh Allah. Apa ujiannya? Coba orang yang dikasih ujian, kira-kira mengamalkan tidak nanti yang dikaji itu? Nah
itu mesti begitu. Itu yang banyak. Jadi apa? Hal-hal yang sifatnya itu jiwa itu banyak diuji oleh Allah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa bahkan kenikmatan sekalipun itu jadi ujian. Ya, tetapi kenikmatan itu kebanyakan orang kan tidak melihatnya sebagai ujian, betul ya? Betul. Cuma kalau misalnya sudah takut, nah itu mesti semua orang melihat itu ujian. Lapar, keluwen, ya, keluwen itu sudah termasuk ujian. Kemudian berkurangnya harta, hilang, lupa, atau apalah, pokoknya yang seperti itu, maka itu ujian. Kemudian berkurangnya jiwa, ada yang meninggal, ada yang sakit dan sebagainya, itu apa itu? Ujian. Ya, berkurangnya buah-buahan itu berarti berkurangnya harta, berkurangnya pangan itu juga ujian. Tapi ini kata Allah, ini syai'un saja, ini kecil saja dibandingkan dengan apa? Dengan ujian yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu ujian kesadaran kita, ujian iman kita atau ujian jiwa kita. Nah, Bu sekalian, sekarang kan gini pertanyaannya, untuk apa Allah itu menurunkan ujian? Untuk apa? Sekarang saya tanya, kita ngaji ini kan seneng loh sebenarnya. Seneng apanya? Seneng ketemu konco? Timbang lamun di rumah. Ya. Apalagi? Tapi sebenarnya kalau kita katakanlah tidak berpikir kayak tadi, ngaji itu ya berat. Buktinya banyak orang yang tidak ngaji, walaupun kelihatannya banyak, tapi dibandingkan dengan yang di luaran banyak yang tidak ngaji. Berarti apa? Ngaji itu berat. Loh kenapa kok ngaji itu berat? Wong dituturi itu ampun. Betul ya? Orang dinasehati itu berat. Terus macam-macam perasaannya, ya, berat. Orang itu kadang-kadang sudah lagi hati tidak enak, dinasehati tambah tidak enak lagi. Ya, misalnya nanti kita bahas sabar, kita bahas apa musibah. Sabar, sing ngomong enak, sing ngelakuin, sing nganu, soro lah kan. Begitu. Itu apa? Itu ujian. Ujiannya apa? Ujiannya orang belajar. Ujiannya orang ngaji. Padahal ngaji tidak kalau dituturi ojo ngaji. Belum aja kalau dituturi. Ya. Jadi memang kalau orang itu kemudian ketika dia belajar, ketika dia ngaji, memang begitu. Sing diuji itu sing ngomong tok, sing ngomongnya diuji malah luwe akeh malah. Ya. Jadi gitu sebenarnya hidup kita ini, andai kata kita tidak diperintahkan sholat, tidak diperintahkan puasa, tidak diperintahkan zakat, tidak diberi perintah apa-apa, wes tanpa syariat, tanpa apa, berat apa tidak hidup kita? Sudah berat. Jadi orang kafir yang tidak perintah, yang tidak yakin syariat, apa kemarin ada apa yang terasa itu? Apa yang disuruh itu? Makanan haram itu ya? Apa namanya? Festival makanan. Lihat coba. Kita kan bilang enak ya sing kafir. Bisa mangan apa ya, kan gitu kan? Enak. Sehingga saya kepingin tok. Loh, iya Bu. Kalau misalnya babi, kita tertarik. Tidak tertarik kita coba mie. Nah, mie.
Kan nggak tahu loh. Ya, minyak wah semua orang bilang enak. Ketika kemudian diberitahu itu ada babinya, apa pertanyaannya? Bukan pada temen tak? Ya, itu pertanyaannya, temen tak? Anda percaya? Wes tahu rasa enak akhirnya tidak percaya sampai apa? Diteliti, oh betul ternyata dan banyak yang demikian. Ini sekarang difestivalkan malah. Jadi coba tanpa itu pun hidupnya sudah berat. Saya ngelakoni yang kayak festival tadi juga berat. Coba bayangkan masak daging anjing misalnya, ya toh, masak daging tikus, masak itu kan juga berat sebenarnya. Ya apa enak? Ya, tidak enak. Enggak. Jadi kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya, berarti apa? Andai kata tanpa syariat, hidup kita ini memang sudah berat. Makanya kita tidak asal bayangkan enak dono agama, tidak sorok, dono halal haram, gitu. Tidak larang, tidak ada apa, tidak berat. Tidak. Karena apa? Allah sudah menetapkan hukum kehidupan itu bagi manusia memang susah payah. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak, kalau tidak begitu, ya kita tidak usah membayangkan hidup tanpa masalah. Juga tidak usah membayangkan hidup tanpa ujian, hidup tanpa musibah. Tidak usah membayangkan itu. Mengapa? Bayangkan itu jadi masalah sendiri. Hidup tanpa masalah, masalah tambahan. Kenapa? Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, malah susah malah. Enak sudah, ya dihadapi saja. Nah, dihadapi saja. Nah, disinilah yang tadi Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah tadi. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ibu sekalian, biasanya sabar itu ngempet, Ustaz. Gitu kan? Sabar itu konotasinya ngempet. Ya, menahan diri kan gitu kan sabar itu. Konotasinya kan begitu. Sehingga ya apa enaknya? Hidup hanya ngempet saja. Sekarang saya tanya ibu sekalian, kapan ibu merasakan enak? Nah, ini sekarang logikanya saya balik. Kapan ibu itu merasakan enak? Ketika apa? Masalahnya selesai, betul? Coba hidup tanpa masalah, kita pun juga tidak bahagia. Karena apa? Tidak ada perbedaannya. Jadi hidup tanpa masalah, kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Jadi kita merasa bahagia itu kenapa? Seperti kita itu merasakan manis karena kita tahu pembedanya dengan pahit, betul? Ya. Kita yang merasa tua karena apa? Dulu pernah muda. Ya, dulu pernah muda. Makanya kita ini mengapa bisa merasakan nikmatnya ketaatan? Karena kita ini merasa susah dengan kemaksiatan. Ya, jadi mari kita ubah pola pikir kita. Jadi sebenarnya ringannya masalah itu bukan pada meniadakan masalah, tapi apa? Mengubah pola pikir. Nah, sekarang apa
pola pikir yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita terkait dengan ujian, terkait dengan kesulitan, terkait dengan musibah. Apa? Nah, mari kita coba kita pelajari hikmah mengapa Allah kemudian apa? harus menurunkan kesulitan, harus menurunkan ujian itu. Kita kan tahu biasanya begini, yang diprotes itu siapa biasanya? Yang diprotes sudah Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam. Kalau anda kata tidak makan buah itu kita di surga, betul? Enak jangan. Lo tidak begitu. Nabi Adam itu, ya Bu ya, Nabi Adam itu SK-nya SK bumi. Surat keputusan dari Allah awalnya menciptakan Nabi Adam bukan untuk surga dulu, tapi apa? Untuk bumi. Ya. Lalu kenapa kok surga dulu? Nah, kenapa ke surga dulu? Agar tahu Adam, inilah tempatku yang sebenarnya. Naik balik ini, ojo nang liyan iki. Inilah tempat asalmu. Jadi kalau kita jadi rumah Adam itu di mana? Di surga. Lalu Adam diutus untuk menjalankan misi ke bumi. Ya toh? Kan gitu. Nah, terus kemudian, isi bumi itu apa? Bumi itu, dunia itu adalah darul ibtilah. Dunia itu adalah negeri ujian. Mungkin nggak pangkat diuji di siap. Ya toh? Kemarin ibu mungkin yang lagi sibuk anaknya milih rayon, milih apa sih, milih SMA SMP, atau milih jurusan yang itu ujian, betul? Jadi tidak mungkin diterima di UB atau di mana tanpa ujian, kecuali nyuap, kecuali produk, kita. Tapi kalau betul-betul jalan yang dipakai sesuai dengan aturan, harus ada ujiannya baru dikatakan lulus. Nabi Adam juga sama. Itu yang pertama, untuk tahu Adam. Jadi kenapa kok kan menyakitkan ditunjukkan indahnya dulu. Loh, kalau tidak ditunjukkan, kita tidak pernah punya referensi. Jadi itulah referensi dari Bapak kita tentang ini loh tempatmu kembali itu. Karena Bu, kalau kemudian ternyata tidak di surga dulu, nanti kalau kamu tidak mau balik lagi, tidak mau ke tempat asalnya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok musibahnya kok dengan dosa? Kenapa kok dengan dosa? Sehingga justru kembalinya Bapak kita ke surga itu dengan tobatnya itu. Ya, negeri dunia ini ujian, akan banyak orang melakukan berbagai macam penyimpangan, tapi semenyimpang-menyimpangnya si iso balik, bisa kembali kemana? Ke tempat asal. Asal apa? Asal mau tobat. Nah, ini kan juga ujian juga. Tapi saya kembalikan kepada ujian yang tadi. Jadi hidup kita ini, andai kata tanpa syariat, tanpa apa, sudah berat. Lalu kata Allah, kalau kamu tidak merasakan kesulitan, kamu tidak akan menemukan kemudahan. Ya kan gitu bunyinya. Jadi kalau kamu tidak merasakan kesulitan, maka kamu tidak akan pernah merasakan kemudahan. Jadi apa hikmahnya Allah berikan kepada kita ujian? Agar kita merasakan kemurahan Allah,
rahmat Allah yang namanya kemudahan. Apa ayat itu? Apa ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalian, kalau kita ini mengalami ujian dari Allah, maka apa pesan dari Allah? Kamu sekarang ditunggu kemudahan, kenikmatan yang jumlahnya lebih banyak daripada masalahmu. Ya, jadi apa? Jadi Allah berikan kepada kita ujian untuk apa? Untuk merasakan solusi, merasakan nikmat Allah yang bernama yusron itu atau kemudahan itu yang jumlahnya berlipat. Ahli tafsir mengatakan itu setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah, tapi ulama lain mengatakan yusron ini kalau bahasa Arabnya itu nakiroh, yang itu tidak ditentukan jumlahnya. Karena apa? Fa innal ma'al usri yusra, kesulitannya sama, tapi kemudahannya yang pertama dan yang kedua ini beda. Berarti apa? Dalam kesulitan yang sama itu akan Allah sediakan banyak kemudahan, banyak kenikmatan. Tapi tidak usah harap kesulitan ya. Tidak usah tunggu, ya Allah saya ingin merasakan banyak kenikmatan, beri saya masalah, tidak usah. Tidak usah. Tapi apa? Ketika kita diuji oleh Allah, bayang kita, oh Allah ini sedang akan mendatangkan kemudahannya kepada saya. Apalagi Bu, misalnya kalau kita punya masalah sambat nang konco, tiga lenok balak-balik sambat itu berdoa, mengeluh kepada suami, aku di kantor juga ada masalah. Ya, ke saudara sama jawabannya. Akhirnya ini buntu. Jadi kita ini apa? Buntu. Terus ke siapa? Nah, jika ujian kita ini sekalian di level ini, berarti apa? Itu pesan dari Allah bahwa Allah akan memberikan solusi secara langsung dari Allah sendiri, tidak lewat teman, tidak lewat suami, tidak lewat saudara, tapi dari Allah sendiri. Karena itu kalau berdoa ojo bosenan, kalau berharap kepada Allah jangan putus asa, jangan kemudian menutup keyakinan, harus selalu yakin. Karena apa? Kita ini sudah pernah nyoba semuanya, seringkali mengalami jalan buntu. Pada akhirnya siapa? Allah yang menurunkan kemudahan. Makanya sekalian, Allah berikan kepada kita ujian itu, ya, itu dalam rangka apa? Bali orang Gusti Allah, kembalilah kepada Allah. Ya. Apalagi memang ya di antara penyakit kita ini kan insomnia, ya, lalian. Lupa dengan apa? Lupa dengan nikmat Allah. Sehingga cara menggugahnya, cara mengingatkannya dengan nikmat tadi diambil sebentar, nanti dikembalikan lagi. Jadi kita itu jangankan kehilangan, diambil sebentar, padahal nanti akan dikembalikan lebih besar, dikembalikan dengan yang lebih besar. Sudah susah, sudah susah. Saya sampai jam berapa? Setengah 10, setengah 10. Oh, sampai selesai enggak apa-apa Ustaz? Sampai selesai. Selesai materi. Setengah 10. ya. Tapi ya Begitu. Karena itulah ini yang harus kita bangun di dalam
dalam apa? Di dalam cara berpikir kita, agar kita ini tidak merasa sempit batin. Dunia yang ya sebenarnya kan gini, yang menjadikan luas atau sempit itu kan bukan dunia ini, tapi apa? Tapi batin kita, hati kita. Karena itulah kita ini meskipun punya rumah besar, tidak cukup 1 lantai, 2 lantai, bahkan ada yang 3 lantai. Kalau sudah hati sempit ya sempit, dada sumpek ya sumpek, tidak bisa dikompensasi dengan apa dengan rumah yang demikian luas itu tidak bisa. Karena itu adalah ada di hati masalah kita. Makanya orang yang jadi orang yang bisa menghadapi berbagai macam problem itu justru figur kita adalah figur orang yang rumahnya sempit. Nabi itu kan rumahnya sempit, tapi kan figur yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Loh, karena apa? Karena yang luas adalah hatinya, yang luas adalah dadanya. Nah, luasnya dada inilah sekalian yang bisa dicari dengan ngaji seperti ini. Sehingga kalau pas kita ngaji seperti ini, buka dadanya lebar-lebar, buka hatinya lebar-lebar. Bab pertama, jangan baperan. Ngaji baperan, sumpah tambahan. Aku ini memang golek solusi, gimana malah kayak masalah kan gitu. Aku memang kepingin hiburan itu malah disindiri ya. Nah, jadi apa? Jadi memang jangan baperan. Nah, baru betul-betul ilmu yang diserap. Karena apa? Karena Allah itu berfirman dalam surat Al-An'am itu, "Faman yahdihillahu," ya. Nah, faman yahdihillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata barang siapa orang yang kami kehendaki untuk kami beri petunjuk, bahasa gampangnya kami beri solusi hidupnya, ya, kata Allah, yashrah sadrahul Islam, kami lapangkan dadanya, kami lapangkan hatinya dengan Islam, dengan tuntunan Islam. Ya. Berarti solusi kita itu ada di kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat Allah dan kalimat-kalimat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak tadi itu. Jadi mulanya kita mikir masalah-masalah, tapi kata Allah bukan. Kalau kamu ingin cari solusinya di masalah itu, ya, apa tadi? Fa inna mal usri yusra. Inna mal usri yusra. Inilah yang kemudian oleh Nabi SAW dipakai kaidah umum. Sekali. Apa kaidahnya? Fa'lam annan nasra ma'as sabri wal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah kenapa kalian harus sabar ketika menghadapi masalah, menghadapi ujian, karena pertolongannya di kesabaranmu. Nah, itu kita pesan lagi. Jadi tadi kan kata Allah apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang sabar. Kenapa? Pertolongan Allah itu ada pada kesabaranmu. Sekarang begini, kan yang buat soal ujian ya Allah sendiri kan? Seperti orang kalau kita ujian kampus itu misalnya di ujian UTS, UAS, kampus itu,
Siapa yang bisa memberi kemudahan? Ya dosennya. Dosennya yang buat soal, yang koreksi atau apa kan gitu. Ya, berarti apa? Ya rungokno omongan dosennya. Ya toh? Dengarkan omongan dosennya itu. Ya karena apa? Dia yang bisa memberi kemudahan. Maka sekarang Allah menuntunkan kepada manusia, hambaku yang menurunkan ujian itu aku. Ya kan? Yang buat soal-soalnya ujian pun juga aku. Ujian utang, ujian apa ngapal ndak iso-iso, ujian ngaji ndak nangkep-nangkep, misalnya ujiannya begitu. Bagaimana? Jangan minta kepada Allah karena Allah yang buat soalnya. Jadi ketika kemudian Allah melalui nabinya menyatakan innan nasra ma'as sabr, sungguh pertolongan itu ada bersama kesabaran. Sabar. Karena sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Nah, jadi misalnya kan sabar itu satu, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian. Nah sekarang kalau kita diuji di bagian yang satu ini apa? Sabar, ujian kesabaran terkait dengan ujian, ada musibah. Maka yang pertama jangan ditinggalkan. Yang pertama jangan ditinggalkan. Misalnya ketika diuji Allah malah tidak taat. Ibu pernah dengar enggak orang disuruh sholat? Pak, kok betul sholat? Eman Pak, sembahyang enggak ada sugih. Sembahyang enggak ada sugih. Lihat apa berarti? Sudah diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kefakiran, dengan sempitnya harta, ditambah dengan apa? Ketaatannya tidak sabar juga. Jadi kalau dinasihat aku benku sembahyang, wis kamu padang neraka barang uripku pancetai, akhirnya ditinggalkan sholatnya. Lo memang sholat itu bukan apa? Sholat itu kan bukan bank, ya, bukan barang dagangan atau apa kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang diuji kesabaran sholatnya kan gitu, ya. Jadi kalau memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu istaqinu bis sabri was shalah, orang beriman ya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau bicara sabar, apa dulu yang perlu disabari? Kata para ulama, sholat dulu disabari. Sholat dulu disabari. Sebelumnya mana lain? Ya. Nah ini dapat ujian atau musibah, sembahyangnya ditinggal. Ngaji pun juga tidak datang lagi. Ke mana? Ke majelis datang lagi. Ya karena dulu ketika ngaji nunggu door prize, nunggu hadiah dan lain sebagainya. Jadi bukan karena ini dan ngajinya itu nunggu door prize, nunggu hadiah. Nah, kedua, ketika dapat ujian malah berbuat maksiat. Ya, kita dapat ujian malah berbuat maksiat. Seharusnya bagaimana? Ketika dapat ujian, maka ini tinggal ya Allah berikan saya keselamatan hati, tidak prasangka buruk kepada Allah. Berikutnya adalah ketaatannya, jangan dikurangi. Kemaksiatannya jangan ditambah, kalau bisa dikurangi. Karena itulah kata Allah, mengatasi problem jiwa yang sedang mengalami kesusahan tadi, apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manu'a illal
musallin. Manusia ini diciptakan punya tabiat, punya watak sambatan. Oleh yo sambat kok nyentok oleh hilang yo sambat tambah sambat gitu kan. Dapat solusi Yusuf sambat kan. Nah, masih mengeluh juga. Nah, ini orang itu kalau nanti tidak terhubung dengan Allah hidupnya, maka serba mengeluh. Tidak ada puasnya, tidak ada leganya. Jadi apa? Jadi dadanya itu tidak ada lega. Sambat. Nah, Allah sampaikan solusinya yang pertama adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang musallin. Kalau dikatakan musallin Bu, berarti sholatnya sudah jadi karakter, sholatnya sudah jadi kebiasaannya, bukan sholat nek wae ana ujian, sholat nek bojone kate ujian pangkat, sholat bojone tugas niku matu sholat nanti bojone dikondol wong. Nah, misalnya. Jadi apa? Jadi begitu sholatnya itu. Tapi kata Allah enggak. Orang yang musolli, orang yang memang sholat itu sudah melekat dalam dirinya. Dan kemudian orang yang sholatnya daimun. Hum ala salat ala aswatinda daimun, terus menerus. Ya, terus menerus. Nah, itu nanti silakan dibaca seterusnya. Dalam surat apa itu? Al-Ma'arij, juz 29 ayat surat yang ketiga. Surat yang keempat dari juz 29. Itu Allah sampaikan apa? Tentang solusi untuk menghadapi kesumpekan dengan apa? Dengan ibadah. Karena itu jangan ditinggalkan ibadahnya. Justru semakin, karena kesabaran ini bareng-bareng. Setiap kesabaran musibah, ketaatan sekaligus apa? Menghadapi orang menerima maksiat. Ya, jadi ini 10 menit kalau masih ada terkait dengan ini. Ya, jadi sekalian ini Ustaz kita dari jauh, Macang. Kira Macang? Iya. Ya, nanti kita kenalan. Bentar lagi. Jadi sekalian, saya sampai di sini aja. Saya nanti apa? Tadi. Ya. Nanti yang kedua kapan lagi kalau ada kesempatan. Jadi tapi intinya apa? Yang harus kita jadikan bahwasanya mindset kita, pola pikir kita di dalam menyikapi musibah. Bahwa ntar saya selesaikan dulu tadi. Apa tadi? Innan nasra ma'asabri wal faraja ma'al karbi. Dan solusi itu ada bersama kesempitan, bersama problem. Ya, kita ingin selesai masalah, tapi kita tidak punya masalah, apa yang harus diselesaikan? Ya, jadi kata Nabi wal faraja ma'al karbi. Solusi itu ada bersama kesulitan yang Allah turunkan. Kemudian wa inna ma'al usri yusra. Dan pada setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dan yang terakhir, jangan selalu lupa untuk apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dia akan menemukan solusi.
Jadi baik itu sementara dari saya. Tadi sebenarnya saya siap-siap di rumah di pondok itu lagi ada ngecor masjid. Hari ini ngecor masjid, kemudian di telepon oleh Bu Ani tadi, dadaan tadi. Makanya ya sak budal-budal ya. Maksudnya nggak siap ganti pakaian, nggak siap ganti apa langsung berangkat. Karena kalau ganti pakaian sudah makan lama. Ya, jadi saya kira demikian dari saya. Mohon maafnya. Insya Allah nanti kalau ketemu lagi kita bahas yang dua bagian berikutnya. Saya kira dari saya demikian. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Majelis Taklim Assalam, bapaknya ada ya? Ibu aja. Saya kan bapak. Alhamdulillah. Yang pertama mari kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita di Masjid Assalam, masjid yang barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan soleh solihah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, zaman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini senantiasa Allah anugerahi umur yang panjang, umur yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah, halal dan barokah dari segala arah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan tidak lupa juga sehat dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya urusan dompet uang yang keempat kalinya, sebelum saya sampaikan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Didin, nama lengkapnya bisa dilihat di layar, Didin Pratanto. Saya asli Malang, Bu. Malang, tapi Malang Selatan. Ya, Malang tapi Malang Selatan. Dulu saya pernah ke tempatnya Ustadz Andri yang di mana itu, Sumber Sari, yang ada Pak Pesma ya, pesantren mahasiswa. Insya Allah saya kenal sama beliau itu semenjak saya masih anak-anak, sampai sekarang sudah punya anak, masih sambung dengan beliau Ustadz Andri, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya akan sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak kita sudah punya satu modal ketika Bapak Ibu ingin menjadi salah satu yang ditolong Allah, yaitu yang pertama adalah iman. Yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman kepada Allah tidak punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Nah,
Ketika kita sudah beriman, maka dianjurkan kita untuk menolong agama Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika kita mau bergerak untuk menolong agama Allah, maka kita punya hak untuk ditolong Allah. Makanya dalam hal ini saya akan sampaikan, tidak akan banyak cerita seperti yang disampaikan Ustaz John tentang dalil-dalil sebagainya, tapi pada kesempatan ini akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua cerita perjalanan dakwah kami di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Saya ditempatkan di sana 12 Mei 2007. Jadi kurang lebih sudah 17 tahun berada di sana. Nah, bermula dari sebuah survei dakwah di desa tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di sana itu beragama Hindu dan tanggal 12 Mei 2007 kami ditugaskan di Dusun Bagalan, Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Barangkali untuk semua pernah mendengar Desa Wisata Negeri di Atas Awan. Itulah tempat dakwah kami. Desa Argosari terletak di sebelah selatan lereng Gunung Bromo, atau lebih dikenal dengan lereng Tengger, dengan suhu yang sangat dingin, yang saat ini lebih terkenal dengan sebutan Desa Wisata Negeri di Atas Awan B29. Saking dinginnya itu bisa sampai -5 derajat, -5 derajat. Dan puncak dingin itu berada di bulan September, mulai Juli, Agustus, September. Nah, saat ini sudah mulai dingin. Nah, ini kalau ini yang hamparan putih itu adalah hamparan embun pagi yang mengkristal karena saking dinginnya. Itu foto saya tahun 2009 ketika usai ngajar ngaji pada subuh. Nah, ini adalah foto hamparan embun pagi yang mengkristal karena saking dinginnya. Jadi ketika Bapak Ibu mau bertandang ke sana, dipersiapkan fisik yang sehat dan kuat, dan juga jaket yang tebal. Jangan lupa juga bawa kopi hangat sendiri dari rumah. Kemudian di wilayah kecamatan tersebut juga terdapat sebuah pura terbesar se-Asia, terbesar Asia, yang menjadi pusat aktivitas umat Hindu. Dan hari ini, detik ini, mulai tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus itu adalah ulang tahun pura. Siapa yang datang? Yang datang adalah orang-orang Hindu yang dari Bali. Jadi naik hajinya orang Hindu di Bali itu ke Senduro, di tempat dakwah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pura ini berdiri di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Tapi saya bersyukur ketika ada pura berada di tengah-tengah umat Islam. Loh, kok begitu Ustaz? Iya. Kenapa? Karena ketika kita mau mendirikan masjid di Desa Argosari yang mayoritas Hindu, terdapat banyak tantangan dan larangan. Kemudian dengan disebutkan bahwa tidak boleh mendirikan masjid di sini dengan alasan di sini mayoritas umat Hindu. Saya tinggal balik aja. Kalau memang begitu, pura terbesar yang ada di Senduro juga harus dibongkar karena itu juga berdiri atas di tengah-tengah umat Islam. Akhirnya hasil musyawarah alhamdulillah bisa disepakati masih bisa berdiri hingga saat ini, mulai dari zaman waktu itu, waktu saya masuk di sana itu umat muslimnya baru 5 jiwa, bukan 5. Ini bagian dalamnya di tempat persembahyangan mereka. Ini punya lahan 10 hektar di belakang pura ini. Dan sekarang sudah ada TK-nya, TK ini. Nah, ini medan dakwah kami. Jadi pemandangan Gunung Semeru sangat terlihat begitu indah. Ini jalan menuju dusun-dusun. Jadi secara administratif Desa Argosari itu terdiri dari 4 dusun. Ada dusun Gedok,
dusun Argosari Kerajaan, dusun Bakalan, dan dusun Pusung Dhuwur. Nah ini dusun Pusung Dhuwur ini ada jalan setapak. Dari dusun Bakalan tempat masjid kita itu kelihatan dusun ini. Setiap pagi saya ngaji ke dusun Pusung Dhuwur ini, biasanya jalan kaki. Orang sana bilang deket Pak, celah. Ketika saya jalan kaki cukup waktu 1 jam. Memang kelihatan ya di sana. Kira sana. Nah ini jalan dusun Gedok, dusun Bakalan, dan Argosari seperti ini. Tapi ini dulu ya, medan dakwah kita dulu seperti itu. Nah sekarang jika Bapak Ibu mau bertandang ke sana, jalannya sudah bagus, sudah mau seperti ini sekarang. Jalan menuju ke tempat itu. Dan ini belum genap 2 tahun jalan ini menjadi bagus ini. Sebelumnya seperti yang tadi saya sampaikan ke saya tadi. Nah, ini jalan menuju ke desa tersebut. Kemudian ketika tanggal 12 Mei 2007 kami ditempatkan di sana, ini meminjam kata-kata politikus. 100 hari pertama yang kita lakukan di sana. Banyak hal pertama yang kita lakukan di sana. Bapak Ibu, ketika saya pertama di sana karena belum punya kenalan sama sekali, saya tidak pernah membicarakan masalah agama, kepercayaan dan lain sebagainya, tidak. Setiap pagi saya itu jalan-jalan. Ketika ada orang di ladang, saya berhenti, saya ajak ngobrol sambil saya bawakan permen. Ya. Jadi kalau saya bawa permen itu tidak sedikit, 1 tas itu. Ngobrol, kemudian saya bukakan permen, sisanya saya tinggal. 2 hari berikutnya saya menjadi viral. Kalau bahasa sekarang viral ya. Pak Didi itu orangnya bagus, uangnya habis uangnya. Aku ingin dikasih mut-mutan. Orang sana itu kalau permen mut-mutan. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Ternyata melalui permen itulah hidayah Allah masuk ke desa Argosari. Akhirnya kemudian berikutnya 1 minggu pertama di sana saya bertemu dengan seorang penjual baju bekas. Penjual baju bekas, saya tanya, Pak gini pinten? Ada yang bisa bahasa Jawa enggak? Bisa semua ya? Gini pinten Pak? Baju bekas waktu itu harganya 10.000 sampai 15.000. Dan itu sangat mahal karena pada waktu saya di sana tahun 2007 orang buruh tani di sana sehari itu cuma 8.000 bayaran. Itu pun bawa makan sendiri, berangkat jam 6 pulangnya jam 2. Makanya waktu itu ketika saya melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, maka saya juga berusaha nyewa tanah waktu itu. Kemudian merekrut orang-orang yang dekat dengan saya kerja di ladang yang saya sewa itu. Waktu itu saya nyewa satu lokasi 600.000 1 tahun. Dan saya gaji 10.000. Jadi lebih dari itu banyak yang protes langsung sama Pak, pun awis-awis dan bayari, belum bertenang sapoli kan. Nah, ceritanya seperti itu. Kemudian berangkat dari kedekatan saya dengan masyarakat. Waktu itu saya di sana juga upaya petani menanam kapuri daun, menanam bawang pre. Ya. Bawang pre, tahu ya? Ya. Di sana tempatnya bawang pre, kubis, kentang dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika saya melihat orang jualan baju bekas dengan harga 1.000, berarti kan kerja 1 hari tidak dapat 1 baju bekas. Harganya 10.000, padahal 1 hari 8.000. Nah ketika itu saya dalam benak saya berpikiran kalau saya carikan baju-baju layak pakai, kita bagikan gratis ini, insya Allah sangat bermanfaat. Akhirnya saya hubungi beliau Ustaz Andri dan beliaunya siap mencarikan. Alhamdulillah saya ditelepon untuk mengambil ya, ke bendungan Sigura 4 itu ya. Nah, di situ itu dapat 1 engkol. Bawa naik ke sana, alhamdulillah saya bagi langsung di halaman sekolah waktu itu namanya SD Argosari 4. Di sana. Alhamdulillah dari situlah bermula dakwah kita dengan kedekatan masyarakat. Jadi 100 hari pertama yang kita lakukan di sana, banyak sekali yang kita lakukan dalam sejarah perkembangan Islam di dusun tersebut. Ini yang pertama, 12 Mei 2007 kita di sana, 17 Mei
2007 ada 227 warga yang bersyahadat masuk Islam waktu itu. Nah, kemudian tidak ada prosesi pemakaman Islam yang pertama tanggal 28 Juli 2007. Jadi ketika saya lihat makam di sana, arahnya itu tidak teratur. Jadi kalau kita kan biasanya muncul ngalor, sana itu tidak. Seenaknya mereka menaruh mayat. Itu menandakan memang mereka tidak punya tuntunan bagaimana cara memakamkan. Loh kok dimakamkan Pak? Iya, di sana tidak dibakar, Tetapi bedanya ketika ada seseorang yang meninggal, kain kafannya itu tidak sesuai yang disyariatkan Islam. Seluruh anak cucunya yang membawakan kain kafan, maka itu dibungkuskan semua. Jadi jangan heran ketika di sana ada mayat yang setingginya bisa 1 meter. Dan di setiap lapisan kain kafan itu diberi uang. Katanya untuk belanja. Shopping. Nah, dan ketika kita melakukan pemakaman Islam pertama dalam sejarah di sana, bukan hal yang mudah. Banyak tantangan dari anak cucu mereka. Mereka bilang, Pak, lho niki mangke mboten dikatotaken niki dadane kula titipane kula ten Mbah. Nggih, mangke kula betakaken. Yang saya bungkuskan tetap sesuai syariat Islam, sisanya saya bawa semuanya, saya taruh di masjid. Dan hal itu dilakukan sampai sekarang yang sudah muslim, ketika banyak anak cucunya membawakan kain kafan, maka ditaruh di masjid. Maka ketika ada orang meninggal, kita tidak bingung, kain kafan di masjid sudah banyak. Nah, ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Hal kecil, tetapi memang perlu kita sampaikan. Ini adalah pondok Ramadan yang pertama dalam sejarah. Ini bersama kepala sekolah SD setempat yang dirinya ternyata muslim dan mendukung kegiatan dakwah kita. Ini adalah peletakan batu pertama. Jadi 12 Mei kita ditempatkan di sana. Tanggal 6 Oktober 2007 kita sudah mendirikan masjid di sana yang sampai sekarang tetap eksis. Kemudian ini adalah takbir keliling yang pertama dalam sejarah di Dusun Bakalan 11 Oktober 2007. Di sana itu waktu saya masuk di sana belum ada listrik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa saksikan, bisa lihat di sini pakai obor. Zaman masa kecil dulu saya takbir juga begitu, pakai obor dari bambu yang dikasih minyak tanah di dalamnya. Dan keliling pakai speaker dengan aki yang dipikul gantian. Keliling Dusun Bakalan waktu itu. Tahun 2011 Oktober ini merupakan takbir keliling pertama dalam sejarah. Kalau Idul Fitri kemarin, Jawa Masjid sudah bergerak membawa pickup, membawa truk lebih dari 25 truk dan pickup takbir keliling Idul Fitri kemarin. Dan sangat berbeda dengan yang. Nah, ini merupakan sholat Idul Fitri yang pertama dalam sejarah. 1 Syawal 1428 Hijriah, 12 Oktober 2007. Ini di hamparan tanah yang baru diratakan, kita belum punya masjid. Dan sekarang sudah berdiri masjid ini. Ini yang khotib saya, waktu itu masih muda. Sekarang juga. Nah, ini Idul Adha yang pertama dalam sejarah. Waktu itu kita sembelih 4 kambing. Dan sholat Idul Adha yang pertama ini karena kita juga belum punya masjid, di halaman Bapak Wajib Allahyarham, beliau merupakan asal di Al-Alawi. Ketika saya masuk sana beliau sudah muslim, jadi menyediakan halaman rumahnya untuk digunakan sholat Idul Adha. Ini nikah masal yang pertama. Ini sholat Jumat yang pertama. Ini Bapak Ibu
sholat Jumat yang pertama ini yang asli orang suku Tengger itu masih 5 orang. Yang lainnya itu teman-teman saya dari bawah dan saya ajak naik untuk mengadakan sholat Jumat yang pertama. Dan anak-anak kecil yang di depan itu adalah merupakan santri-santri pertama saya yang pertama di sana. Yang sekarang anak-anak ini sudah bisa khotib, sudah bisa ngimami, sudah bisa menggantikan saya ketika melakukan sholat jamaah. 4 anak yang ada di depan ini. Kemudian ini ada hitanan masal yang pertama di Dusun Sunggur 3 Agustus 2008. Bapak Ibu jangan dibayangkan ketika saya mengadakan hitanan masal di sana yang pertama, itu pesertanya adalah anak-anak yang masih imun, anak-anak yang masih usia SD dan sebagainya. Tidak. Tapi pesertanya adalah ada yang sunat bahkan menantunya. Nah, ini adalah peserta hitam masal. Hitanan masal. Nah, ini yang dalam lingkaran merah ini Bapak Sutaryo. Ini peserta hitam masal paling tua pada saat itu, berusia 65 tahun. Sampai sekarang beliaunya masih hidup. Alhamdulillah. Berarti kan 8 tahun lebih. Pak Sudaryo. Ini peresmian Masjid Al-Hidayah. Pada selesai pada diresmikan pada 10 Januari 2009 yang diresmikan oleh Bapak Bupati Lumajang. Nah, ini masjid kita. Kemudian apa dampak dari perkembangan dakwah yang kita lakukan? Ini sudah menjadi hukum alam. Ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, coba. Ini adalah terjadinya persaingan aktivitas dakwah. Foto ini adalah sanggar di Dusun Bakal. Sanggar itu pura kecil ya. Kalau di kita mungkin musola. Ini hanya itu. Dulu sebelum saya di sana itu tidak ada speakernya. Tapi sekarang setiap sanggar di sana semua ada speakernya untuk menyaingi musola kita juga yang ada di sana. Persaingan aktivitas dakwah. Kemudian di Dusun Sunggur juga seperti itu. Sama, musola Sunggur dipasang speaker, sanggar juga ada. Ini sanggar di Dusun Bakalan 11 Maret 2008 ketika saya berada di sana. Sekarang sudah dibangun indah seperti ini. Sudah jauh berbeda. Nah, kemudian reaksi dari kegiatan dakwah kita, ini kita pernah dimuat di media Hindu Bali edisi 53 bulan Juli 2008. Panahnya apa? Judulnya cukup provokatif. Panah-panah dakwah menembus jantung pertahanan Hindu di Lereng Tenggara. Ini saya dapat filenya dari teman saya yang ada di Bali. Ketika saya disampaikan berita ini, saya sampaikan kepada teman saya, jangan khawatir, bukan panah beracun, tapi panah asmara. Alhamdulillah. Dan ini yang saya screenshot di sini ada satu kalimat yang cukup provokatif. Betapa tidak di desa Arbasari ini yang semula dihuni oleh manusia hidup, ini sudah terkontaminasi dengan datangnya para pendakwah yang siap dengan anak panahnya. Perlu diketahui bahwa para dai ini tidak beda dengan mujahid, adalah seorang prajurit yang terlibat dalam jihad, yaitu secara harfiah arti berjuang, sementara secara doktrinal berarti perang agresif untuk menyebar luaskan Islam. Ini 2007 kita masuk sana, 2008 sudah masuk media Hindu Bali. Ini musola Nurul Ikhlas, musola pertama di Dusun Bakalan. Ini tempat saya pertama membina anak-anak Dusun Bakalan. Sebelum kita punya masjid, ini waktu sholat Jumat itu baru 5 orang, kemudian lama-lama tidak muat. Alhamdulillah ada tanah wakaf di sana dan bisa kita bangun, yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Dan musola ini usianya sudah lebih dari 30 tahun. Nah, kemudian progres dakwah kita, Bapak Ibu bisa bandingkan Pondok Ramadan pada tahun 2023 dengan Pondok Ramadan yang pertama.
biasanya Ramadan itu banyak orang adakan buka puasa bersama. Saya tidak menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak suku Tengger adalah kegiatan buka puasa dan sahur bersama. Jadi ketika anak-anaknya saya suruh nginap di masjid, maka bapaknya juga ikut di masjid, ikut nginap di masjid. Ini satu trik sederhana tetapi mengena. Tetapi ketika ibu-ibunya mau ikut nginap di masjid, tolong ibu-ibunya tidur di rumah saja. Ini jadi sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak ketika Ramadan tiba. Mereka selalu bertanya, Pak, pondok Ramadan ya? Jadi pondok Ramadan dan buka puasa dan sahur bersama. Kemudian di dalam pondok Ramadan itu biasanya kita juga akan pembagian baju-baju layak pakai, menyantuni anak-anak yatim duafa yang ada di sana. Ini merupakan pembagian baju-baju layak pakai. Ini suasana buka puasa bersama. Tahun kemarin 1444 Hijriah. Yang tahun ini 1445 lebih ramai lagi. Nanti saya sampaikan sekarang insyaallah. Ini adalah video kegiatan buka puasa dan sahur bersama. Kegiatan sholat subuh. Ini kegiatan pada subuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini suasana sahur bersama anak-anak mualaf suku Tengger pada kegiatan Pondok Ramadan buka puasa dan sahur bersama tanggal 1 sampai dengan 2 April 2023. Alhamdulillah, barakallah. Ayo bangun yang belum sahur, ayo bangun sahur. Jadi pemberian santunan kepada anak suku Tengger peserta kegiatan Pondok Ramadan. Dan ini anak-anak yang mengikuti Pondok Ramadan awal hingga akhir, saya berikan reward kepada mereka. Tidak sekedar kita kasih baju, kita kasih sarung, juga ada sedikit uang saku untuk anak-anak. Nah, ini juga ada kegiatan lomba-lomba. Ketika setiap event Pondok Ramadan, ada lomba adzan, lomba hafalan juz aman. Kemudian yang belum bisa ngaji, yang belum bisa hafalan juz aman, saya adakan lomba mewarna kaligrafi. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita mengadakan kegiatan Pondok Ramadan seperti ini, tidak hanya anak-anak yang sudah muslim saja yang ikut, tapi yang belum muslim pun juga ikut menginap di masjid. Dan ketika saya tanya, tidak dilarang sama Bapak Ibunya, boten Pak, boten nopo-nopo. Tapi kalau bahasanya orang Tengger, mengapa Pak? Cek ini jadi itu katanya bahasa sama. Ya. Dan memang beresiko ketika kita mengadakan Pondok Ramadan buka puasa bersama dan anak-anak menginap di sana, juga ada yang ngompol di masjid. Apa kita marah? Ya tidak. Dimarahin malah tidak menyelesaikan masalah, ya kita cuci karpetnya, kita pel lagi. Itu menjadi suatu resiko kegiatan dakwah. Nah, kemudian ini adalah pensyahadatan Bapak Kepala Dusun Bakalam pada saat kegiatan Pondok Ramadan pada 2 April 2023. Ini Bapak Kepala Dusun Muhammad Rasulullah mulai sedi boten ikan wajib dukun sembah utawi Allah lan kula nyekseni bilih Nabi Muhammad utusanipun Allah. Alhamdulillah sambung lagi. Ini suasana salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Jadi alhamdulillah selama 17 tahun di sana menjadi khotib abadi di sana. Untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha masih saya khotibnya. Kalau sholat Jumat alhamdulillah sudah kita jadwal. Belum berjalan 1 tahun ini saya sudah banyak yang mewakili anak-anak kami, anak santri kami yang di sana sudah bisa khotbah. Sebelumnya
lebih dari 15 tahun sudah menjadi khotib abadi, khotib Jumat maupun Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sholat Idul Fitri tahun kemarin 1444 Hijriah. Ini wajah-wajah remaja masjid kita yang akan menjadi pelanjut sejarah, menjadi penerus dakwah pelanjut sejarah ini adalah mereka-mereka ini. Bapak Ibu bisa saksikan, itu adalah santri-santri saya yang tadi di sholat Jumat pertama yang masih kecil-kecil yang di paling depan, yang sekarang sudah punya anak. Dulu masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Nah, sudah menjadi kader-kader kita insya Allah. Ini Idul Adha tahun lalu. Ini suasana penyembelihan hewan kurban. Nanti kurbannya Ibu asal saya sampaikan insya Allah ada. Yang tahun ini. Ini kekompakan mereka ketika kita kemudian yang menjadi rutinitas kegiatan dakwah kita, yaitu yang pertama adalah khitan massal yang kita adakan 2 tahun sekali. Tetapi jangan dibayangkan sebenarnya yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Nah ini khitan massal pada Desember 2022 sebenarnya sudah imut semua, bukan amit-amit tapi sebenarnya sudah seperti ini. Ini khitan massal pada yang kedua itu ada 30 anak yang dikatakan. Kemudian 2019 Corona, 2021 Corona, belum mengadakan khitan massal sama sekali sampai tahun sekarang. Ini peserta khitan massal. Juga termasuk anak saya ikut di sini itu juga ikut khitan massal. Ini suasana khitan massal. Kemudian kita adakan pengajian rutin 1 bulan sekali dengan tema pemantapan akidah mu'alaf suku Tengger. Nah ini suasana pengajian setiap 1 bulan sekali di Masjid Al-Hidayah. Kemudian juga ada pensyahadatan ketika kita mengadakan pengajian rutin. Ini proses pensyahadatan, namanya Bapak Lompat Ali dan istrinya dan juga anak-anaknya. Pada tanggal 20 Mei 2020. Kemudian tadi asih kepada mu'alaf. Saya persingkat ya Bu, karena kita cuma 20 menit aja sama Teteh. Ini ada video pensyahadatannya. Nah ini yang terbaru, ini pensyahadatan pada sholat Jumat 1 Maret 2024. Ini Mas Sugiono, Mas Rahmat Muda, dan beliaunya ini termasuk salah satu anaknya dari Bapak Guru. Kemudian ada Bina Yatim Mu'alaf dan Duafa, mengaji Senin sampai Jumat. Ada bimbel matematika gratis 3 kali seminggu, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ini gratis, yang mau bimbel matematika di tempat saya syaratnya 1, mau mengaji. Ngajinya boleh di mana saja, yang penting mengaji dengan menyertakan surat keterangan dari guru ngajinya. Kalian sudah ngaji tempat saya, nggak perlu surat keterangan lagi. Syaratnya cuma yang ngajari siapa? Matematika, saya dan anak saya yang pertama. Saya yang pertama sudah kuliah.
semester 6 mau 7 ini. Sekarang ke Surabaya tadinya mau ikut. Nah, ini suasana mengaji dan bimbel matematika. Ada 40 anak yang ikut bimbel matematika. Ini suasana mengaji. Kemudian ada beasiswa, santunan yatim, berbagi sembako untuk anak-anak yatim doa pembinaan kita. Kita mempunyai 40 anak yatim binaan di sana. Ini suasana pondok Ramadan bersama anak-anak yatim doa binaan kita. Sekian banyaknya anak-anak binaan kita. Nah, kita juga mengadakan pelatihan usaha mandiri untuk dalam upaya bina budaya yatim. Kita bina mereka, kita berdayakan mereka. Kita mengadakan pelatihan membuat keripik pisang, membuat keripik gedok pisang, membuat dodol pisang, membuat sirup daun pisang. Ini suasana pelatihannya. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi visi dan misi kita di Agrosari adalah mengubah tradisi menjadi religi. Ini menjadi tugas berat kita bersama. Kemudian juga mengubah dari kemusyrikan menjadi tauhid. Yang biasanya mereka menyembah batu, kayu, nah, kita ajak mereka kepada tauhid. Kemudian mengubah Trimurti atau Trinitas menjadi ahad, menjadi keesaan Allah. Trimurti ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Trinitas Nirvana Nasrani. Trimurti ketika mereka mempunyai 3 dewa, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Brahma itu dewa pencipta, Wisnu pemelihara, dan Shiva itu dewa perusak. Hanya beda nama saja, sama-sama Trinitasnya sebenarnya. Kita ubah, kita berupaya mengharap pertolongan Allah. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi visi dan misi kita. Oleh karenanya berharap dukungan dari berbagai pihak untuk bisa menuntaskan tugas kita, yaitu merubah dan membangun peradaban sebuah masyarakat yang belum mengenal akidah Islam menjadi masyarakat yang tidak hanya mengenal akidah Islam saja, tetapi menjadi masyarakat yang bisa memahami dan mengamalkan akidah Islam secara benar. Ini bukan tugas yang ringan, karena di sana sesaji dan sebagainya itu menjadi sebuah kebiasaan dan suatu keharusan. Oleh karenanya tidak semudah membalik tangan. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang jamaah yang baru masuk Islam mendatangi saya, datang ke rumah, Pak, Tuhan itu pengen sakti. Coba saya kembali kepada ibu, ketika ada orang tanya ke jenengan, Pak, Tuhan itu pengen sakti, pengen nggak pedas dibacok dan sebagainya. Dan di sana itu masih kental dengan budaya-budaya yang seperti itu. Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Ketika ditanya seorang jamaah yang baru masuk Islam dengan pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian saya balik bertanya kepada beliau, ya, Pak, jenengan kenal nate mireng kali songo, nggih Pak nate. Niku sakti lho, nggih Pak sakti niku. Pengen napa sing pengen semurap napa sing dilampahi? Nggih Pak. Piyambakipun niku salat 5 waktu boten nate ditinggal. Salat tahajud boten nate ditinggal. Maka jenengan insyaallah sakti. Ngoten Pak, nggih laksanakan. Jadi saya akan ke sana.
tidak malah saya berikan jimat, oh ini lebih sakit. Ya, jadi saya arahkan ke sana karena mengikuti pola pikir mereka. Kalau saya jelaskan secara detail, ini dalilnya, ini hadisnya, malah nggak nyambung. Jadi dengan bahasa yang sangat sederhana saya sampaikan seperti itu. Dan perlu saya ceritakan juga Bapak Ibu, ketika saya berada di sana, satu-satunya orang yang punya HP itu di sana saya. Tahun 2007 itu. Waktu itu saya punya HP Siemens M55 Polyphonic pertama. Dan waktu itu masih ngetrend-trendnya ada lampu sinyal, ketika ditempelkan di sini ada telepon berkelap-kelip itu. Nah, ketika saya ada telepon, itu anak-anak, bapak ibu saya ngerubuti saya semua melihat ketika saya telepon. Dan sekarang sebaliknya, HP saya paling jelek di sana. Nah ini realita di lapangan seperti itu. Dan ketika saya selesai telepon, ada juga yang tanya, Pak, terus penting kok sudah ngomong-ngomongan matinya itu. Coba, bagaimana kira-kira ketika penjenengan yang ditanya, menjawabnya seperti apa? Dijawab secara ilmiah mereka tidak nyambung. Karena mencari orang yang bisa baca saja sangat susah. Apalagi bahasa Arab, apalagi Quran. Nah, ketika dia ditanya seperti itu, saya jawab, Pak, jenengan gak ada radio? Nggih. Nah, sami Pak, nanti ini. Kalau omong-omongan mana kita jawab? Radio kan bukan sing jawab. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka paham dengan sendirinya. Sekarang paling lebih paham mereka daripada saya. Karena saya punya HP semua sekarang. Nah, jadi itulah lika-liku kegiatan dakwah di sana. Menyenangkan dan menjadi hal yang sangat mengharukan, merindukan ketika kita sudah berkecimpung di dunia dakwah. Nah, dan ada lagi satu cerita yang namanya Bapak Awis, beliau sekarang juga masih hidup, masih eksis. Nah, depan rumahnya itu ada sebuah pohon beringin besar. Di bawahnya itu ada batunya. Setiap hari beliaunya itu selalu mendatangi tempat itu dan memberikan sajian di atas batu itu. Saya datangi ke rumahnya, saya tanya, Pak, diparingi apa? Diparingi minyak Jawa. Ini kesannya sakit ageng batu ini. Loh, kenapa nggih? Saya juga begitu. Saya tanya, loh, kenapa nggih sakit ageng nggih, Pak? Nek mboten diparingi. Nggih, ngamuk, Pak. Sing ngamuk sinten? Setan sing ndungu iku. Lho berarti jenengan lak malih nyembah setan ta. Nah, terus saya terangkan, Pak, nek yang Islam itu sing disembah niku sanes watu, sanes kayu, sanes gunung. Lah sinten Pak? Sing disembah yang Islam itu sing gadah watu, sing gadah kayu, sing gadah gunung. Sinten niku Pak? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah punya keluarga saya termasuk. Ini suatu pengalaman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bukan untuk pamer, bukan teriak, tetapi untuk menginspirasi kita. Kita punya kesempatan yang sama untuk mengajak mereka mengenal Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Siapa tahu Rp1, 1 lembar kain sarung Bapak Ibu bisa membuka pintu hidayah kepada mereka, saudara-saudara kita di sana yang belum kenal dengan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Bisa mengajak mereka masuk Islam 1 orang saja, pahalanya adalah dunia sia-sia. Masya Allah. Jadi topik ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi program dakwah kita adalah di Masjid Al-Hidayah. Ini di sana untuk memperluas area, menambah bangunan masjid itu sudah tidak mungkin karena tanah wakafnya pas 20 kali 20 meter Masjid Al-Hidayah itu. Dan ada 2 langkah yang akan kita lakukan adalah perbaikan atap toilet dan tempat wudhu, dan juga menjadikan masjid tersebut menjadi 2 lantai karena sholat Idul Fitri itu sudah tidak muat. Ini karena di tempat wudhu sudah banyak yang keropos dan bocor semua. Di buka masjid ini juga kita hujan deras itu bocor. Kalau tidak hujan tidak bocor. Oh iya, benar ya. Kalau tidak hujan tidak bocor. Kemudian kita juga ada melanjutkan pembangunan lantai 2 Taman Pendidikan Al-Quran Musola Hidayah. Ini berada persis di samping rumah saya, Musola Hidayah. Yang kita punya 60 santri dan 40 anak bimbel matematika di musola ini. Ini bagian atasnya yang masih berupa lantai yang hijau. Ini pelatihan usaha mandiri yang kita lakukan Bapak Ibu.
produksi keripik pisang, keripik pohon pisang, keripik debok itu ya, abon jantung pisang, ada sirup daun pisang dan lain-lain. Sirup daun pisang itu ternyata luar biasa ketika dijadikan sirup, marjan mewah rasanya, lebih enak sirup daun pisang. Dan pada dasarnya semua daun pisang bisa digunakan untuk sirup. Tapi yang terbaik adalah daun pisang sobo dan gajih yang terbaik. Termasuk keripik debok pisang itu pada dasarnya semua pohon pisang bisa dibuat keripik, tetapi yang terbaik rasa dan kualitasnya adalah debok pisang sobo dan gajih. Ini keripik debok pisangnya seperti ini. Kalau keripik pisangnya insya Allah sudah banyak yang. Jadi ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ini saya akan sedikit informasi untuk ini Idul Adha kemarin. Suasana penyembelihan hewan kurban bersama Allah Subhanahu. Mohon maaf tidak sempat ngedit, jadi saya sampaikan foto-fotonya saja. Ini adalah titipan amanah dari Ibu Majelis Taklim Masalah ya. Waktu penyembelihan. Penyembelihannya tidak usah nyewa tukang jaga, saya bisa. Nah, ini penjajahan daging hewan kurban. Setelah disembelih dipotong ke lapangan voli dekat masjid, sudah ada lapangan voli. Ini bajunya sama yang saya pakai. Ini pencincangan dan penimbangan. Ini suasana pencincangan sapi kurban. Dan kenapa di Argosari Dago sapi? Karena sapi merupakan salah satu hewan yang disucikan oleh Allah. Hewannya kita sembelih, kita bagikan kepada mereka. Ini pembagian daging hewan kurban. Jadi ini amanah dari ibu semua ya, Majelis Taklim Masalah. Dari sampai ke sana, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ibadah kurban yang diterima dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Barangkali sebenarnya masih banyak sekali yang mau saya sampaikan. Dan mohon maaf jika yang saya sampaikan ini hanya sekedar informasi tentang kegiatan dakwah kita. Tidak memakai dalil, tidak memakai hadis dan sebagainya, tapi ini merupakan sebuah aplikasi dari tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena masih saya memang orang lapangan, jadi saya menyampaikan dengan seperti ini. Bapak Ibu mohon maaf jika kurang berkenan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk semangat dalam jihad, semangat dalam giroh perjuangan mendapatkan syiar Islam ila yaumil qiyamah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syabirin bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.